Shalom, sudah dikasih Tuhan. Jumpa kembali untuk belajar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab. Selalu setia, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terus belajar firman Tuhan dan bertumbuh karenanya. Hari ini kita lanjutkan bahasan dari Matius 15. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-11. Hari ini kita bahas 3 ayat, Matius 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya, murid-murid Yesus maksudnya, dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi." Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Nah, menarik sekali ayat ini. Disebutkan di situ, engkau tahu, murid-murid berkata kepada Yesus, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Apa sih batu sandungan? Nah, terjemahan lain lebih jelas. Maksud batu sandungan ini apa? Misalnya di terjemahan bahasa Inggris, kalau Anda membaca, kata yang dipakai adalah offense atau menyinggung. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di ayat 12 berkata seperti ini. Lalu pengikut-pengikut Yesus datang dan berkata kepadanya, "Tahukah Bapak bahwa orang-orang Farisi itu tersinggung waktu mendengar Bapak berkata begitu." Jadi batu sandungan yang dimaksud di situ adalah tersinggung. Jadi orang-orang Farisi ini ceritanya tersinggung pada waktu Yesus menyampaikan pengajarannya. Nah, apa yang membuat mereka tersinggung? Kita baca. Mereka tersinggung karena Yesus menyebut mereka orang-orang munafik di ayat-ayat sebelumnya. Kalau Anda mengikuti channel ini setiap hari, bisa ditemukan, saya sudah menjelaskan bahwa Yesus menyebut mereka munafik karena mereka menutupi hati yang busuk dengan perbuatan-perbuatan lahiriah yang nampak dari luar, atau bahasa sehari-harinya pencitraan. Di luar kelihatan baik, di luar kelihatan saleh, tidak makan ini, tidak makan itu, melakukan hukum-hukum agama kelihatannya, tetapi sebetulnya hatinya busuk. Kenapa? Karena nyata dari perkataannya, nyata dari perbuatannya sehari-hari. Ya, kalau di gereja kelihatan saleh, menjadi aktivis gereja, jadi pemimpin pujian, jadi singer, jadi majelis, jadi pendeta, jadi apa saja. Tapi begitu di luar, perbuatannya sangat-sangat memalukan. Apa saja memalukan, kita bisa sebutkan satu persatu. Janji nggak ditepati. Ya. Bohong selalu ditonjol-tonjolkan. Gosip, fitnah tidak pernah berhenti. Ya, lalu ada terlalu banyak kalau kita mau sebutkan. Ya, perlakuannya semena-mena. Kalau di gereja, waduh kelihatan suci, shalom, saudara-saudara. Tapi kalau di tempat kerjanya, pegawainya ditindas. Gaji ditunda-tunda, nggak dibayarkan. Ya, perkataannya jahat, jorok, dan sebagainya. Atau kita yang jadi pegawai juga begitu. Wah, kalau di gereja kelihatannya luar biasa, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan yang dipercaya. Lalu juga mengapa mereka tersinggung? Mereka tersinggung karena Yesus mengajarkan bahwa apa yang masuk melalui mulut tidak menajiskan orang. Sebaliknya yang keluar lewat mulut itu yang menajiskan. Kenapa?
Karena mereka mengkritik murid-murid Yesus yang tidak mengikuti ritual cuci tangan sebelum makan. Mereka punya ritual cuci tangan yang diajarkan turun-temurun. Murid-murid kok tidak melakukan? Najis itu, kotor itu. Ya, tapi Yesus sudah berkata, apa yang masuk melalui mulut tidak menajiskan. Karena nanti kita jelas dalam pelajaran besok, karena yang masuk melalui mulut itu nanti dibuang keluar. Yang keluar dari mulut itu sesungguhnya menajiskan. Kenapa? Yang keluar dari mulut adalah apa yang sesungguhnya ada di hati kita. Nah, apakah setelah Yesus ditegur murid-murid, guru, pesan atau message-mu atau beritamu atau khotbahmu, pengajaranmu menyinggung orang Farisi? Apakah Yesus mengubah pengajarannya? Yesus sama sekali tidak mengubah pengajarannya. Apakah Yesus minta maaf karena telah menyinggung? Sama sekali tidak. Nah, pernah ya seringkali kadang-kadang ada seperti itu ya, pengurus gereja atau majelis yang ngasih tahu Pak Pendeta, khotbahnya jangan terlalu keras, please, ya. Banyak yang tersinggung. Ya, kadang-kadang ada juga majelis yang menyuruh pendetanya minta maaf lagi. Sana minta maaf sama si itu. Hanya karena si itu adalah bos di gereja. Persembahannya banyak. Kita lihat di sini Yesus begitu firm. Yesus begitu teguh pada pendiriannya. Karena Yesus percaya apa yang disampaikan adalah kebenaran. Untuk hal kebenaran, kita tidak perlu takut untuk menyinggung. Asalkan motivasi kita betul ya. Kita bukan untuk nabrak orang, bukan untuk apa. Ya. Untuk hal kebenaran tidak perlu takut menyinggung orang. Untuk hal kebenaran justru kita harus peka bila hal itu menyinggung kita. Berarti ada hal yang kita harus bertobat. Bukan firman-Nya yang harus diganti, hati kita yang harus diganti. Untuk kebenaran yang disampaikan, kita tidak boleh kompromi. Lalu minta maaf ya Pak. Jangan pindah gereja, please. Kalau Anda pindah gereja nanti kolektanya kurang Pak. Jangan, please. Maaf ya tadi saya nyinggung. Nggak perlu. Firman Tuhan jelas. Untuk kebenaran yang disampaikan, kita tidak perlu minta maaf. Loh, kebenaran kita kalau betul-betul kita menyampaikan kebenaran loh ya. Bukan kebenaran yang sudah kita ubah-ubah sendiri-sendiri, bukan. Kebenaran. Kita tidak perlu minta maaf. Karena kebenaran is kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kitalah yang harus berubah karena kebenaran itu. Nah, kalau kita membaca di sini apa respon Yesus? Justru jawaban Yesus lebih keras lagi, ayat 13-14. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Aduh, tadi sudah dibilang munafik, sekarang dibilang buta. Luar biasa ya Tuhan Yesus ini, kok keras banget ya. Tolong dong Tuhan, jangan keras-keras nanti jemaahnya banyak pindah gereja lain loh Tuhan, kalau keras-keras nanti. Ya, atau nanti perpuluhannya nggak masuk loh Tuhan, jangan keras-keras. Justru firman Tuhan kalau kita pelajari, itu adalah firman yang menegur, menyentuh, menjamah hati kita. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Apakah kita ini adalah tanaman menurut Yesus ya? Ayat yang ke-13, apakah kita ini tanaman milik Bapa atau tidak? Kalau kita bukan tanaman milik Bapa, maka kita akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Tersinggung dikit, pindah gereja sana. Tersinggung sedikit, pindah gereja sana. Tersinggung sedikit, pindah gereja sana. Tersinggung sedikit, pindah gereja sana. Wah, apa jadinya? Justru, nah itu sebabnya banyak orang sekarang suka gereja online. Ya, gereja online kan khotbahnya bagus-bagus tuh. Ya, selalu berkat. Kemarin sudah ada khotbah, saya lihat di YouTube sebentar. Dari depan sudah bagus itu. Menekankan apa itu yang namanya perubahan. Tapi saat lagi balik-balik di belakangnya. Selalu kembali kepada berkat. Nah, banyak orang senang begitu.
tapi Anda tidak akan pernah bertumbuh. Jadi kembali kepada kita masing-masing. Kalau Anda adalah tanaman milik Bapa, sudah jadi milik Bapa atau belum? Nggak peduli Anda Kristen atau sudah Kristen berapa tahun, ada pengurus gereja, majelis, pendeta sekalipun, nggak peduli. Yang jelas Anda itu milik Bapa atau bukan? Kalau kita adalah miliknya Bapa, maka kita akan bertobat. Ini menurut Tuhan Yesus. Ayat 13 tadi. Silakan baca lagi. Matius 15 ayat 13. Tapi ada juga orang yang sudah diberitahu tetapi tetap mengeraskan hati. Ya, bahkan dia ngompor-ngomporin orang lain, ngajak-ngajak untuk demo, protes pendetanya, bikin gereja baru dan sebagainya. Capek deh. Ya. Nah, mungkin Anda bukan tanaman milik Bapa. Ya maaf saja. Tapi ini kata Tuhan Yesus. Kita yang harus bertobat loh. Nah, apa jawaban Tuhan Yesus di sini kalau kita melihat mereka banyak pengikutnya loh. Nah, jawaban Yesus ayat 14, biarkanlah mereka itu. Waduh. Biarkanlah mereka itu. Wow. Leave them alone bahasa Inggrisnya. Yesus tidak berkata, sana loh. Ya, pergilah berdebat. Enggak. Yesus tidak berkata, pergilah ajak berkelahi. Enggak. Biarkan aja. Kalau memang mereka itu bukan tanaman yang ditanam oleh Bapa, biarkan aja. Nah, ini justru peringatan yang keras bagi kita untuk kita bertobat. Ya. Nah, orang buta, Yesus berkata, orang buta menuntun orang buta. Dikatakan di situ ayat yang ke-14, mereka orang buta menuntun orang buta. Nah, sayang sekali, sangat kasihan, banyak orang buta yang mau dituntun orang buta. Pastikan yang menuntun Anda itu bukan orang buta. Maaf, ini bukan sedang membahas orang buta atau tidak, tapi Yesus sedang menjelaskan maksudnya orang buta di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Artinya pastikan Anda mengikuti bimbingan orang yang sudah terbuka matanya akan kebenaran. Bukan justru menjerumuskan Anda tiap hari dicekoi kebenaran berkat, tidak pernah menyinggung dosa, tidak pernah menegur dosa. Anda sedang dituntun oleh orang buta. Cek baik-baik pemimpinmu. Cek baik-baik pendetamu. Cek baik-baik pembimbingmu. Apakah dia mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan atau hanya sepotong-sepotong dipilih-pilih yang bagus saja. Ya. Ngajak jalan-jalan, ngajak piknik, ya. Ngajak shopping, ngajak foya-foya makan di restoran, ngajak macam-macam, tidak pernah sampai mengajarkan kebenaran. Nah, Matius 7 ayat 13 berkata, masuklah melalui pintu yang sempit itu, yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang akan melewatinya. Orang nggak suka kebenaran. Orang sukanya kepada yang nikmat-nikmat saja. Tapi kalau kita ikut Yesus, kita harus siap hati. Tuhan, ajar aku, tegur saya Tuhan. Itu saya di kelas-kelas pemuritan yang saya bimbing, saya selalu berkata, ya saya mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan yang baik-baik, yang nikmat-nikmat. Anda tersinggung, Anda mau mundur silakan. Ada beberapa yang mundur. Ada. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau Anda sukanya kepada yang nikmat-nikmat, yang tidak mengubah hidupmu, engkau tidak mau berubah, ya mungkin, maaf ya, kita ini mungkin bukan tanaman yang ditanam oleh Bapa. Hafalkan ayat 13, 14, sangat indah. Jadi pastikan kita dibimbing bukan oleh orang yang tidak mengenal kebenaran. Bukan orang yang hanya menipu, palsu, KW. Pastikan yang membimbing Anda adalah orang-orang yang mengenal kebenaran, yang menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya sekedar satu hal saja. Akhir zaman terus.
ya, tetapi tidak pernah mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau firman Tuhan menyinggung. Baik, artinya Roh Kudus sedang bekerja, ingin agar Anda berubah. Dan biar hati kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Engkau. Aku ingin diubahkan. Dan aku mau berubah. Jangan nyanyi Tuhan, ubah aku Tuhan, ubah aku. Tapi kita sendiri tidak mau berubah. Roh Kudus sudah diberikan di dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Gunanya apa? Untuk menolong kita, untuk berubah. Jadi jangan minta Tuhan mengubah kita terus, tapi kita tidak pernah mau berubah. Roh Kudus sudah diberikan, memampukan kita untuk berubah. Jangan berkata, saya nggak bisa Pak, saya sudah, tante saya tahu, ya oma saya, opa saya tahu, saya dari dulu begini nih Pak, nggak bisa berubah. Anda keliru. Izinkan hatimu berubah. Roh Kudus sudah menolong kita di dalam hati kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman ini jadi kekuatan bagi kami untuk kami bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji Engkau ya Bapa. Jadikan kami orang-orang yang bukan hanya berhenti sampai kepada tersinggung. Tapi jadikan kami orang-orang yang mau berubah. Karena kebenaran itu menjamah dan menyinggung kami sehingga kami berubah menjadi semakin hari semakin serupa Kristus. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa dalam bahasan ayat-ayat selanjutnya dalam tayangan besok.